Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya. Silakan duduk Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Rafika. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sudah berapa bulan Ibu? Ini sudah masuk 5. Berarti kurang lebih 4 bulan lagi ya. Iya. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, makanya saya datang kemari. Iya. Nah, kalau begitu saya jelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan dari konselor yaitu saya kepada konseli yaitu Ibu dengan tujuan untuk memecahkan serta menyelesaikan masalah si konseling. Di dalam bimbingan konseling sendiri juga terdapat beberapa asas, diantaranya asas kemandirian. Jadi Ibu datang ke sini itu atas kehendak Ibu sendiri atau keinginan Ibu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Ada juga asas keterbukaan. Jadi silahkan Ibu bercerita secara terbuka kepada saya apa-apa saja yang Ibu rasakan. Kemudian ada juga asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Ibu ceritakan nanti kepada saya itu akan jadi rahasia. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan cerita Ibu. Oke, baik. Boleh Ibu ceritakan apa-apa yang Ibu rasakan sehingga datang untuk melakukan proses konseling. Jadi begini, saya ini kan anak hamil sudah anak ketiga. Yang satu dengan dia itu saya tidak pernah khawatir karena cepat tahu kalau saya hamil. Nah, pas yang anak ketiga ini sudah 1 bulan lewat baru saya tahu. Nah, pada saat bulan pertama itu saya demam, flu tidak berhenti, jadi saya minum obat. Nah, kekhawatiran saya ke depan itu kalau melahirkan nanti saya takut anak saya cacat, karena biasanya kan kalau kita hamil itu harus pakai obat atau makan obat yang sesuai dengan resep dokter. Sementara pada saat bulan-bulan pertama kemarin itu saya tidak pakai resep dokter karena saya hanya berpikir itu hanya sakit seperti biasa, demam, flu batuk, ternyata itu bagian dari ngidam. Nah, kalau sudah seperti itu yang membuat saya cemas. Kadang siang malam susah tidur. Nah, mengakibatkan sekarang saya sudah darah rendah gitu. Setiap periksa darah rendah terus. Oke, baik. Jadi Ibu ini yang merasa cemas, khawatir karena kemarin-kemarin itu mengkonsumsi obat tanpa mengetahui bahwa Ibu sedang hamil. Ya. Oke. Kalau cemas seperti itu, apa yang Ibu biasa lakukan? Sejauh ini belum ada sih. Belum ada sih. Belum ada. Kalau untuk kedepannya mungkin ada plan untuk mungkin bisa meminimalisir rasa cemas tersebut. Ya, untuk meminimalisir saya paling cuma sekitar rumah, kadang bersih-bersih, kadang juga hanya menonton drama, tentu sholat atau berdoa. Itu saja sih yang bisa saya lakukan karena kekhawatiran yang seperti ini timbulnya seketika, kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau misalkan akhir-akhir ini sudah dekat masa-masa persalinan, saya sudah mulai cemas gitu. Oke. Mungkin juga Ibu boleh pergi konsul ke dokter kandungan untuk cek secara berskala tentang kandungan Ibu. Kalau boleh tahu sejauh ini apa yang Ibu rasakan dari cemas tersebut, apa efek-efek yang timbul gara-gara cemas tersebut? Ya, itu salah satunya tadi darah rendah, karena kalau misalkan tiba-tiba teringat malam itu sudah tidak bisa tidur. Nah, kalau sudah terbangun pas malam sudah tidak bisa tidur biasa sampai pagi. Nah, itu kayak kadang-kadang orang bilang itu yang menyebabkan orang darah rendah karena kurang tidur. Nah, sejauh ini saya mau curhat atau apa, kayaknya belum ada tempat, jadi saya datang kemari. Oke, baik. Setelah bercerita dan mendiskusikan masalah Ibu kepada saya, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah merasakan sedikit
plong, setidaknya ada yang mendengarkan saya untuk bercerita. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Oh, ini kalau di rumah kan kadang juga merasa bosan atau apa. Nah, jadi kalau biasanya ada anak kecil juga di rumah, itu kadang membuat saya, aduh, kadang capek sendiri. Di rumah kami hanya bertiga. Nah, kemudian yang mengurusnya itu hanya saya sendiri. Nah, itulah yang kadang membuat saya capek, lelah, ditambah lagi panik dengan anak yang mau lahir ini, takutnya kenapa-kenapa. Itu sih saja sejauh ini yang saya permasalahkan itu. Oh iya. Mungkin juga kedepannya Ibu boleh sedikit mengurangi rasa khawatir itu mungkin dengan hal-hal kecil seperti berpositif thinking, Bu. Oke. Masih ada lagi, Bu? Itu saja. Oke, baik. Jadi kita akhiri saja sesi konseling kita kali ini. Kalau kedepannya Ibu ada lagi yang ingin diceritakan, silahkan datang. Terima kasih, Bu, telah bercerita kepada saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya.